menjadi dengkul. puasa pun. Kenapa? Lu pernah jadi Sudah dong. Hanya habis tenaga kita buat kayak gini. Aduh, lucu banget. Oke, kita bakal lihat dari segi draft point yang nampaknya untuk tim GRC. Mereka menjadi satu-satunya tim yang membuat game plan di bagian blue zone yang nampaknya di sana, Baby Moon. Sakit, Fis. Sakit dengkul, sakit dengkul. Oke, alright. Dan ternyata untuk area refinerinya ternyata masih ada tim yang mengalah ya. Hanya ada satu tim aja sepertinya, walaupun sebenarnya masih ada satu orang yang mencoba untuk tidak terlalu jauh. Tapi ternyata RRQ-nya mengubah drop zone-nya di mana The Maze menjadi pilihan, dan kali ini RRQ Kazu bakal berhadapan dengan anak-anak dari komunitas dari Elite 9 dan berhasil untuk menumbangkan satu orang ya, Fiska. Satu orang nggak cukup kayaknya. RRQ mereka mencoba untuk mencari lebih. Akimbo Pistol akan menjadi satu senjata utama, tapi ternyata Gradix di sisi lain dipulangkan, dan bahkan Elite 9 Eternity juga akan langsung dibuat tusuk oleh timnas kita kali ini. Manur, Ibnu, Shine dan juga Jars, mereka punya playstyle yang sangat amat apik untuk di early game, dan ini akan menjadi satu surprise attack. Kenapa? Karena di The Maze nggak biasa-biasanya mereka turun di sini. Ya, ini pertama kalinya untuk anak-anak dari RRQ Kazu mengubah untuk segi drop zone ya, mengalah untuk tidak mengambil area refinerinya sendiri. Tapi kali ini kalau kita perhatikan sebenarnya RRQ Kazu luar biasa untuk turun di drop zone yang berbeda dan berhasil untuk menumbangkan satu tim bahkan yang belum ready untuk bertemu dengan tim yang berada di dekat mereka. Tapi kali ini sepertinya kalau kita perhatikan juga First Raider masih ada satu orang aja yang mencoba untuk mengawasi area refineri, sedangkan tiganya tadi sempat melakukan pengejaran di area bawah. But it's okay, karena kita masih ngeliat juga belum ada pertempuran lagi sampai sekarang karena tadi sudah ada Dranix dan juga ada Eternity 9 yang sudah dipulangkan. Aduh, Eternity 9 yang dipulangkan, itu dia yang sangat amat mengerikan kali ini gameplaynya ya. Dari tim Elite 9 pulang, begitu juga di sisi lain ada Dranix juga yang tusun, Baby Moon. Wow, tim sekelas Dranix tusun. Ini yang menjadi satu bahan pertimbangan kita gitu kan, bahwa nggak semua tim esports itu harus mengerikan mindsetnya gitu. Kalau kan. kata Fiska mah meta beli takjil. Bener juga lagi, udah game kan, terakhir, udah game terakhir. Make sense, nggak apa-apa. Besok masih ada 5 round. Soalnya kalau misalkan nanti gorengannya di jam 6 belinya, itu harganya 3.000. Takutnya ya kan, itu udah late game tuh. Udah late game ya, udah gorengannya udah meleot gimana gitu tapi malah mahal. Iya. Takutnya kan gak garing. Macet. Bener, karena kan lagi macet, jadi better sekarang lah kita keluar gitu beli takjilnya ya kan. Betul beli kolak kayak beli yang lain gitu. Nah, dilihat dari EVOS Immortal, mereka turun di Bayfront kembali untuk yang kedua kali ya pada hari ini di bagian kalah hari. Namun di sisi lain, SES akan bertemu dengan tim RRQ. Mereka berdua sama-sama sudah memulangkan satu squad, tapi ternyata setelah itu mereka bertemu kali ini, Baby Moon, di bagian The Mammoth. Ya, dan kali ini ternyata Mammoth menjadi pilihan yang cukup oke juga, walaupun di sana hati-hati karena ada UAV lag, dan kali ini kita bakal beralih dulu sejenak karena masih ada Ajix yang sendirian. Ajix kenapa mengambil resiko sendirian aja Ajix, sedangkan di depan itu masih ada anak-anak dari Zoom Esport yang sudah mencoba untuk membagi setup posisinya, dan gua rasa dengan ada Ajix ya bakal naik. Ajix, ya ampun, delay animation yang agak sedikit sulit untuk dikendalikan. Itu lama banget ternyata, dan awal-awal juga Putra udah tahu ya, emang grapple gunnya tuh mengarah ke towernya mereka gitu. Dan akhirnya Aura yang satu player mereka pincang, tapi lu lihat Kenzie 9 granatnya, Baby Moon. Ya ampun, granat pertama nggak kena ternyata. Let's go Kenzie, granat yang kedua Bismillah kena, ternyata dihalangin pakai glue lagi. Let's go, granat ketiga Kenzie, Bismillah dulu biar kena. Yuk masak dulu yuk Kenzie, yuk masak air biar ternyata matang. belum masih coba ditahan kali ini granat yang selanjutnya. Oke, ada satu glue wall juga yang akan coba untuk dipop, tapi Kenzie dari sisi belakang, dan ada Skyler juga di sana. Ternyata akhirnya Aura Ignis setupnya patah kali ini dan hilang 2 guys. Ya ampun Ajik kali ini harus lebih berhati-hati ya, paling enggak mau untuk ke area tower tuh harus make sure dulu di sana tuh ada orang apa enggak. Cuman pintarnya adalah anak-anak dari Zoom ya udah dia benar-benar tidak bernapas bahkan Fiska, supaya tidak kedetek posisinya oleh Aji. Jadi Aji benar-benar adalah umpan yang benar-benar enak banget, datang sendiri. Dan kita tahu nih ada delay animasi saat dari Aji sendiri tuh lepas dari genggaman satu gue lupa lagi. Grapple gun. Ya, karena nggak bisa di cancel kalau grapple gun kan. Dan tadi juga Putra udah tahu tuh rotasinya si Ajix tuh emang pengen
pengen ke situ. Akhirnya dia udah siap untuk menyambut. Ketika grapple gunnya mengarah ke sana, akhirnya langsung dilumutin gitu aja tuh pakai peluru. Dan kalau misalkan saat ini kita lihat dari Zoom Esports, mereka sudah mendapatkan sekitar 3 poin kill. Mereka sudah dapetin satu early condition yang bagus. Karena jarang-jarang, biasanya Zoom Esports itu mereka di mid game dapetin kill ya. Biasanya ya, tapi kali ini mungkin berbeda karena ini hitungannya adalah game terakhir untuk hari ini dan mungkin banyak banget tim-tim ya udah dah main lepas aja toh, kalau mainnya tetap nahan-nahan juga kita susah untuk mendapatkan pundi-pundi poin kill. Paling nggak kita concernnya adalah pundi-pundi poin killnya aja dinaikin. Dan bener aja di sisi lain ternyata Ses benar-benar agresif. Ada Zero yang mencoba untuk langsung ngeras ke arah depan. Ada Galang juga yang ternyata sudah berhasil didapatkan oleh satu Kuple menggunakan senjata satu baretanya dan berhasil untuk memulangkan anak-anak dari Aura Ikhtis di posisi ke-10. Sangat amat mengerikan dari segi gameplaynya. Tapi kita bakalan langsung melihat terlebih dahulu dari tim SCS yang dimana mereka coba untuk setup. Dan juga ada The Sub yang harus mereka lewati. Yang menurut gua ketika mereka pulang dari Mammoth dan mereka udah kehilangan satu player tadi ya kan, dicuri killnya atau maksud gua dicuri playernya oleh tim Ina atau tim RRQ kali ini karena perwakilan dari Indonesia. Jadi mereka timnya dengan penggunaan nickname Ina depannya guys. Dan kalau misalkan dilihat saat ini mereka sudah berhasil mendapatkan 5 poin kill yang sudah mereka secure untuk di early game. Ini akan menjadi nafas panjang pasti untuk tim RRQ. Ya, dan kali ini lumayan agak tentram ya. Akhirnya Kalahari tidak terlalu barbar kuy, karena kalau barbar kuy ada itu ada Tangboy ya. Dan kali ini kita bakal lihat nih posisinya dari semua tim yang ada. Bahkan dari Ina sendiri, dari anak-anak RRQ, Kazu masih berada di area foundation dan mencoba untuk bergerak perlahan ke arah pinggir seperti ke arah refinery kah? Karena refinery di sana harusnya masih ada North juga yang menjadi satu titik menjaga pertahanan dari atas refinery, yang dimana sebenarnya masih ada satu G-plan yang mungkin masih bisa dihuni oleh semua tim yang bakal rotasi ke arah refinery. Sedangkan kalau kita melihat dari posisi yang berbalik arah, yaitu di arah Santa Catarina, masih ada tim GRC yang tidak mau melakukan agresif dia, karena kita tahu nih dari GRC sendiri lumayan kehilangan momen lagi setelah Buyah di pertama kali. Betul, Buyah pertama kali pada saat hari ini kita mulai mungkin menjadi awalan yang baik untuk GRC, tapi setelah itu apa? Masih belum ada gitu selanjutnya. Step selanjutnya yang bisa dibilang masih belum hilang nih habitat tim GRC dari DGWB Championship di bulan Januari kemarin. Dimana GRC itu ketika di awal-awal mereka ngegaspol, tapi ketika di akhir-akhirnya mereka kehabisan bensin bebimbun layaknya mobil balap ya. Kehilangan tempo permainan ya, tidak kencang lagi. Melainkan mungkin apakah DGWB Championship ini akan menjadi champion yang lain dari tim selain GRC, kita masih nggak tahu. Karena hari besok itu kita masih punya 5 round yang mungkin aja ada surprise attack dari GRC Esport. Dan kita bakal lihat di sini ada anak-anak dari Zoom Esport yang mungkin akan menjadi mengambil satu airdrop yang berada di sana, karena kita sudah ngeliat gerak-gerik dari posisi satu orangnya, tapi ternyata Zero. Wow, GRC baru aja kita mention dan berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Zero menggunakan satu senjata sniper dari Sang Surya. Itu dia, dan bakalan berlanjut juga nampaknya kali ini beberapa pergerakan Sang Surya ya. dari Sang Surya. Gokil sekali JRC Surya. Udah ada sekitaran 2 peluru di sana, nampaknya agak sedikit miss dan ternyata kena. Peluru kedua hampir saja kena. Namun sayangnya di body block karena memang ada satu kompon yang bisa dibilang menjadi pelindung dari tim SCS, dan akhirnya Frank kali ini menarik mundur beserta seorang Fung. Mereka nggak bisa berlanjut untuk team fight. Ada satu IC grenade yang dilontarkan, namun sayangnya Kuple menerima damage terlalu banyak. Dari sisi lain Ses kali ini langsung saja melakukan disengage karena nggak begitu beruntung jika mereka melakukan perlawanan, dan kali ini bahkan mereka akan dilumati beberapa peluru kembali oleh tim EVOS dan bahkan GRC secara bersamaan. Ada Kuple dan juga Fung yang ter-take down gitu saja. Frank akan coba untuk memberikan beberapa reviving, tapi Ses nampaknya akan menjadi sandwich kali ini. Ya ampun, ada Skyler juga yang akan coba untuk dibuka dan ternyata Ses hilang 2 player di sana. Kuple dan juga kawan-kawan masih coba untuk memanfaatkan fajar dekat yang bisa dibilang ini akan menjadi senjata mata 2 untuk tim SCS. Jika misalkan gagal, mereka bakal tusun di posisi ke-9 dan akhirnya Eki kali ini akan coba untuk memutar terlebih dahulu, melakukan upaya tapping menuju ke bagian sisi lebih dalam dari tim EVOS, dan akhirnya Eki berhasil mendapatkan seorang Frank di sana. Fung masih bisa hidup di bagian sisi pos kecil, dan bahkan mereka akan berbelok terlebih dahulu, dan bahkan perangnya justru berbelok menuju ke GRC dan juga EVOS. Sesnya masih hidup Bapak,
tolong dong masukin sesnya. Elah, ternyata ada Mario di sana yang bakalan langsung terterima beberapa damage outputnya. Frag grenade yang coba untuk dicek dan akan ada glue wall juga yang dibuka dan akhirnya CSGO Boba tereliminate di posisi yang 9, tapi JRC harus segera melakukan satu problem solving karena di seberang mereka ada tim EVOS Immortal yang berdiri tegak untuk melawan player-player yang ada di hadapan mereka. Siapapun itu, mau CES mau JRC bakalan mereka lawan. Ya hati-hati ya, karena di sini sebenarnya ada Mas juga yang sudah siap banget menggunakan M79. Tapi alih-alih siap, ternyata anak-anak dari EVOS memutuskan untuk mundur begitu saja. Sayang banget di sini Arulnya harus terknockdown dan kali ini Mas berhasil untuk melontarkan satu M79-nya dan berhasil untuk mendapatkan satu orang Eki yang walaupun di sini Ekinya berhasil untuk dilakukan reviving. Ada satu Skylon yang cukup telat menurut aku, but it's okay, nggak apa-apa karena kali ini dari Mas sendiri sudah berhasil untuk mengeluarkan 2 peluru dari M79-nya. Sayang banget walaupun di sini Rasya masih mencoba untuk mensupport menggunakan senjata AUG dengan jarak yang cukup jauh, Fiska. Aduh, JRC kali ini akan langsung melontarkan satu frag grenade. Akhirnya, oh my god, EVOS Immortal pulang di hashtag ke-8 setelah SCS. Ternyata EVOS menyusul. Lagi-lagi meta beli takjil diaktifkan oleh tim pro player kali ini, Baby Moon ya. Ya, walaupun sebenarnya posisinya masih bisa dibilang tuh EVOS tuh masih bisa ada kemenangan. Masih ada chance untuk melawan karena momentumnya adalah JRC itu baru banget kelar fight bersama anak-anak SES, walaupun sebenarnya tidak ada yang sekarat dari anak-anak JRC. Tapi kalau kita perlihatkan sebenarnya JRC itu mencoba untuk ngeras. Nah, waktu mereka untuk maju ke depan sana itu adalah momentum di mana sebenarnya EVOS masih bisa untuk ngatakin satu persatu atau paling enggak trading damage gitu. Tapi alih-alih mencoba trading damage, anak-anak EVOS memutuskan untuk back off, menghindari peperangan yang ada dan itu nggak bisa. Bahkan itu adalah timing yang tepat untuk anak-anak JRC mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi poin killnya lagi. Itu dia, pundi-pundi poin kill. RRQ dan juga yang lainnya, mereka masih bertahan hidup dengan posisi lone survivor. Legalot juga di sana udah 6 kill ya ampun. Hampir saja kena di sana. Mandorong once again. Legalot ngeri banget aimnya. Ternyata disampaikan oleh seorang Rain. Oh my god, apa-apaan ini? Sang alien dari RRQ 6 poin eliminasi di match yang terakhir berada di tangan dia seorang diri dengan penggunaan senjata jarak jauhnya, mekanik yang gak main-main dari player timnas kita pastinya. Wah, ini kontribusi yang sangat luar biasa dari satu orang Legalot ya untuk anak-anak dari Dewa ya. Satu poin kill itu berharga banget. Dan itu yang sudah didapatkan. Skill kill yang sangat-sangat sakit walaupun bisa dibilang itu adalah sakit yang tidak berdarah, Fiska. Tapi nggak apa-apa karena kita masih bisa ngeliat anak-anak dari First Rider yang nampaknya cukup sepi poin killnya, karena kita bisa lihat nih untuk First Rider itu tidak ada hambatan sampai dia bergerak di titik yang sekarang. Dan kali ini Dewa Unit yang harus berperan yang cukup penuh karena masih harus berhadapan dengan 2 tim yang memang berada di dekat dia, dan ada satu tim dari Rans yang memang harusnya sudah menanti dari pergerakan Dewa Unit andaikan Dewa Unit itu benar-benar tidak mendapatkan zonanya. Dan kali ini kalau kita perlihatkan lagi untuk posisi yang cukup jauh masih ada tim 6 dan juga ada tim 10 yang berada di jauh di sana, dan kita bakal ngelihat nih apa yang akan dilakukan oleh sang Legalot karena kita berbekal hanya 11 glue wall dan hanya 5 medkit, sedangkan zonanya tidak berpihak kepada mereka sama sekali. Betul. Ya, at least di sini udah ada 7 kill sih, itu udah ngebantu tim RRQ banget dan ini nggak bakalan bisa moving sama sekali. Akhirnya Dewa kali ini mereka bakalan langsung berbelok visionnya harusnya menuju ke tim Rans Esport dan juga Zoom yang dimana mereka berperang satu sama lain. Zoom berhasil dipulangkan dengan total 6 poin eliminasi saja di hashtag yang ke-7, dan akhirnya First Rider yang masih puasa kill, mereka harus coba untuk memutar otak mereka gimana caranya dapetin poin eliminasi. Bam sudah mempersiapkan M79 di sana. North menerima damage terlalu banyak dan UI pun masih belum bisa diselamatkan, dan ternyata masih ada Legalot yang bisa mencuri kill dari seorang Mother di sana. Virus dan juga kawan-kawan masih coba untuk mendapatkan beberapa poin kill kembali dan gak ketahuan. Let's go! Ya ampun! Ternyata di body block saja, dibantu lagi dengan penggunaan satu Skyler di sana. Manurung akan langsung saja menerima beberapa timah panas juga dari tim First Rider. Hey, First Rider, Anda dibantu sama seorang Legalot, malah di spam loh sama seorang Legalot di sana, dan akhirnya Legalot harus berpindah naik terlebih dahulu menuju ke bagian sisi higher ground untuk mendapatkan vision yang lebih luas lagi. Let's go, menyeberang menjadi Spider-Man. Legalot kali ini masih selamat, tapi RRQ harus tertangkap basah dengan 8 kill di posisi yang kelima, Baby Moon. Padahal manuvernya ganteng banget ibaratnya ya. Wow, gue merinding banget ngeliat satu Legalot ya. Tapi kali ini kita bakal
simpan dulu karena kita masih mempunyai 4 tim yang masih survive untuk masuk ke late game dan siapakah yang akan mendapatkan buyanya. Kita bakal lihat di sini First Rider masih dengan 3 orang, yang sedangkan anak-anak dari Dewa masih ada 1 orang yang berada di balik tembok. Dan kali ini First Rider bakal berhadapan dengan tim lain kan. Di sisi lain juga masih ada GRC dan juga Rans yang saling mencoba untuk trading damage. Kali ini Easy Peasy masih mencoba untuk mendapatkan healing net terlebih dahulu karena setelah usai dia mendapatkan tembakan, dia bakal mencoba untuk holding position karena XP yang sudah diterima itu sudah tersisa setengah. Tapi kali ini ada critical damage juga yang sudah diterima, tapi sangat sulit untuk dilakukan ending karena masih ada 1 obstacle yang menjadi patahan yang sangat oke banget untuk menjadi patahan permanen mereka. Tapi kali ini ternyata dari Rans sendiri yang menggunakan 1 celah dari jendela yang mereka punya, ventilasi yang mereka mainkan itu sangat-sangat luar biasa. Oh my god, North takes the first blood kali ini lagi-lagi sangat amat mengerikan, dan bahkan North akan berbelok terlebih dahulu mencari beberapa pundi-pundi poin kill yang selanjutnya. Namun sayangnya 1 player dari Team First Rider kali ini harus membagi beberapa vision mereka. 2 berada di bagian sisi dalam zona dan 2-nya lagi berada di luar untuk melakukan upaya pengikisan. Tapi terlalu besar resikonya jika yang di luar nggak bisa masuk kembali menuju ke bagian zona. Dan ternyata Rama berhasil tertangkap begitu saja. GRC kali ini yang akan menjadi tim kill leadernya. Dan akhirnya GRC membombardir player dari Rans Rules di sana. Udah mempersiapkan M79 tapi sayangnya Eki mendobrak dengan adanya 1 timer yang membuat mereka agak sedikit lebih sulit. Tapi ternyata Rans akan pulang di posisi yang keempat dan GRC pun mendapatkan sekitaran 12 poin kill. Dewa hanya sendirian saja dari seorang Rain di sana, masih puasa kill kembali. Dewa nggak mungkin cuma 4 killnya, Dewa harus menjadi yang di atas dari yang di atas. Akhirnya Scooper pun tertangkap begitu saja. First Rider di sana masih ada sekitaran 3 player yang tersisa. Di Webby Light pun akan langsung dipop gitu saja. Dan akhirnya kali ini pencarian vision sangat amat efektif. GRC menerima beberapa damage, namun sayangnya mereka masih bisa mengcounter dengan beberapa global response yang langsung dibeli oleh Team First Rider. Dan akan ada lethality. Begitu juga Tenter yang akan coba untuk dibuka oleh Team First Rider, dan otomatis mereka harus menyamperi cari Team First Rider punya line up. Namun sayangnya UI dan juga North kali ini berhasil melakukan upaya trading begitu saja. Dan Rain mereka nggak terdeteksi pergerakannya, dan Rain pun masih bisa hidup begitu saja. David masih belum bisa diselamatkan. Lim dan juga Surya kali ini masih kompleks banget dari segi gameplay. Ternyata masih ada lethality dari sisi samping. Bahkan mereka juga David akan menjadi tusuk sate gaming karena piercing di sana terjadi. Akhirnya Lim dan juga Surya kali ini 1v2 situation. Rain berhasil melakukan beberapa predict shot, dan bahkan Dewa United harus pulang, dan ini akan menjadi buya untuk tim GRC di match yang kelima kita di